tuh kayak ada suara gitu. Ternyata itu suara itu dari bawah, Bang. Pas dilihat ke bawah, duh, kalau kagak nyaksiin sendiri mah mungkin nggak percaya, Bang. Begitu dibuka, itu pas banget depan saya, Bang. Ternyata begitu dibuka kainnya, si ibu itu, taunya si ibu yang duduk di belakang itu, yang sempat saya liatin duduk di kursi panjang yang di lorong rumah sakit itu. Penasaran, saya tengok lagi ke belakang, bangkunya kosong. Jadi teteh sempat lihat juga katanya. Iya, apa saya halusinasi kali ya Sus ya? Enggak, tapi ini cukup teteh aja yang tahu ya katanya. Makanya kita pasang CCTV. Nah, ternyata benar Bang, di CCTV ada. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Telusur bareng gue Jon Arya. Narasumber kita pada malam hari ini banyak banget mendapatkan gangguan gaib pada saat dia menunggu saudaranya di proses persalinan. Penasaran dengan kisah seperti apa? Saksikan terus Telusur. Dari ini, gimana suasananya pada saat Teteh mengalami banyaknya gangguan di rumah sakit tersebut ya? Waktu itu bisa dibilang kejadiannya cuman 3 hari, tapi gangguannya itu cukup bikin saya, terutama sepupu saya itu trauma Bang. Kejadiannya itu pas di tahun 2023 kemarin, pas bulan November itu. Ada salah satu sepupu saya namanya Mary. Kebetulan waktu itu sepupu saya itu lagi mengandung anak pertama Bang. Si suaminya sepupu saya ini kan istilahnya dia tuh kerja di salah satu perusahaan gitu. Bisa dibilang kontraktor lah gitu. Nah karena ada kendala di salah satu anak perusahaannya, jadi mau nggak mau si suaminya ini ditugasin keluar kota. Adik saya ini, adik sepupu saya ini posisinya waktu itu lagi hamil kira-kira 9 bulan lebih seminggu lah. Tinggal nunggu kayak waktu ngelahirin aja gitu. Nah sempat waktu itu sebelum suaminya pergi itu sempat datang ke rumah. Nanti kalau misalkan bini gue lahiran, lu tungguin ya. Soalnya kan dia di Jakarta ini istilahnya tinggal cuma berdua Bang. Si orang tuanya si Mary ini ada di Surabaya. Dia asli sini, cuman pindah ke sana gitu kan. Nah si suaminya ini orang tuanya ada di Kalimantan. Jarak seminggu si suaminya ini pergi keluar kota, otomatis saya nemenin dong di sana kan. 1 hari 2 hari sampai ke 3 hari itu dia tuh sering ngeluh terus Bang, kayak umpamanya yang mules lah gitu kan, pinggangnya sering panas. Saya pikir ya namanya orang lagi hamil tuh kan udah biasa ya seperti itu. Apalagi posisi saya waktu itu kan emang udah punya anak, jadi saya tahu gitu kan. Pas hari keempat saya di sana, si Mary ini gimana ya, kayaknya dari raut mukanya sama yang lain-lainnya itu udah lain Bang. Mulusnya udah nggak berhenti-berhenti, wah jangan mau lahiran nih kan. Saat itu saya langsung kemas-kemas kayak peralatan bayi, pokoknya semua kebutuhan bakal dia lahiran nantilah yang kiranya dibutuhin di rumah sakit gitu kan. Selesai saya berkemas itu, nggak lama dia bilang katanya, wah teh ini apa ya, pas berdiri kok kayak ada yang jatuh gitu ke bawah. Wah saya pikir kan jangan-jangan si bayinya ini emang udah mau nongol kan. Kalau misalkan lahiran di rumah ngeri juga kan Bang, karena saya juga nggak ngerti kalau emang lahiran di rumah mesti gimana nanganinnya. Buru-buru deh tuh waktu itu saya langsung pesan Grab. Waktu itu kita tuh
dari rumah itu jam 5, karena jarak dari rumah ke rumah sakit itu nggak begitu jauh kan ya. Jadi kita pas banget nyampe di rumah sakit itu pas banget azan maghrib bang. Sepupu saya dilariin ke IGD dulu, sementara sepupu saya di IGD, saya kan langsung ngurus berkas-berkas ya. Posisi kalau jam segitu kan udah ya nggak begitu ramai banget ya bang ya, beda sama pagi sampai jam-jam istilahnya jam 4 jam 5-an mungkin masih banyak orang, tapi kan posisi jam segitu udah mulai nggak rame. Pas saya lagi ngurus berkas-berkas, duduklah tuh saya, kan ada ruang tunggu tuh ya bang ya, tempat saya duduk, kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga ada cowok bang duduk juga. Si cowok itu kayak kemeja biasa gitu, gimana sih, pakai celana pendek. Dia diem aja karena bete kan ya bang ya, nggak ada teman kan. Saya tegur lah tuh, nunggu pasien bang, apa baru daftar juga, saya bilang kan. Tapi tuh orang kagak mau ngomong bang. Saya pikir lah bisa jadi dia yang sakit kali, orang lihat dari mukanya udah pucet kan. Ya udahlah, sekali dua kali saya ngomong nggak disautin, ya udah tuh saya nggak hirauin lagi dah. Hampir 20 apa 25 menit gitu baru dipanggil. Saya langsung ke bagian administrasi ngambil berkas, terus saya lanjut cek ke saudara saya lagi kan. Pas tepat banget jam 7 itu saya udah nyampe lagi di IGD bang. Saya cek keadaan sepupu saya sampai akhirnya, Bu katanya ini dipindahin ke ruangan biasa aja dulu ya katanya. Soalnya baru pembukaan berapa gitu waktu itu dia bilang kan. Wah berarti masih agak lama kan, tapi minimal kalau udah posisinya ada di rumah sakit kan udah agak tenang gitu. Kalau ada apa-apa kita tinggal lari manggil dokter. Di ruang IGD itu kan pintu IGD, sampingnya kan banyak meja-meja buat yang pengurusan berkas-berkas itu. Seberangnya itu kan kayak buat khusus penanganan ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4 bed tuh. Sebelah sini kosong, sebelahnya itu sepupu saya, kehalangan lagi bed yang kosong. Sebelahnya ini ada orang tuh bang, ada pasien juga. Pas saya ke situ itu sempat lihat sebentar ada cowok, nggak ngerti itu cowok kenapa, pokoknya badannya itu banyak banget luka-luka bang. Nggak lama cuman saya tengok begitu doang, ditutup lah si hordengnya kan. Ya pikir saya kan namanya mungkin mau ditanganin kan atau gimana. Saya fokus tuh ke saudara saya, paling di situ cuma sekitar 10 menitan, nggak lama saudara saya dibawa keluar tuh. Tapi sebelum saudara saya keluar, itu si laki-laki yang ada di pojokan itu bang, di belakang pojok, itu udah dibawa duluan sama petugas rumah sakit kan. Entah itu dipindahin atau gimana, saya juga kurang merhatiin pas dia lewatnya. Pas saudara saya keluar mau dipindahin, kan kalau misalkan kita keluar ada pintu lagi ya bang ya, selain pintu depan yang gede itu. Di situ tuh saya lihat kayak banyak ada pihak kepolisian gitu kan, terus ada beberapa orang juga, entah itu keluarga pasien atau siapa saya nggak tahu kan. Jalanlah tuh saudara saya, belakang saudara saya dibawa tuh mau dipindahin, saya di belakangnya. Di situ sempat saya dengar juga orang-orang tuh rame ngomongin yang tadi. Otomatis namanya saya perempuan kepo dong kan. Saya tanya kan sama salah satu suster yang ada di sebelah saya tuh kan. Itu yang tadi itu korban laka lantas apa gimana sus? Kok kayaknya parah banget gitu kan lukanya. Oh bukan bu, itu katanya kayak korban amuk massa. Oh terus itu mau dipindahin apa dioperasi gitu ya sus? Enggak bu, orang udah meninggal bu katanya. Jadi ternyata si laki-laki yang tadi saya tegur di ruang tunggu itu tuh sama percis sama yang tadi dibawa di Blankar tadi bang. Di situ sempat mikir kok bisa sama, dibilang kembar nggak mungkin karena bajunya sama kan, cuman kondisinya doang yang beda. Udahlah nggak begitu dipikirin lagi kan, karena fokus ke ade yang mungkin cuman mirip aja lah kan saya pikir. Nah begitu dikit lagi nyampe ruang rawat inap itu bang, itu kan kita ngelewatin kayak lorong rumah sakit ya bang. Jadi lorong rumah sakit sebelah sininya kan ada kayak taman-taman tuh. Deket taman itu ngelihat kayak ada nenek-nenek gitu, nenek-nenek posisinya tuh pakai kayak kain batik, terus kayak pakai baju kebaya kembang-kembang, gimana sih kebaya nenek-nenek zaman dulu gitu bang. Tapi si nenek-nenek itu ngebelakangin bang, agak miring gitu. Dia cuman begini terus nunduk. Kebetulan kan di situ ada kayak tempat sampah yang plastik tuh yang panjang kalau di rumah sakit ya. Itu di jalan si tempat sampah itu tembus bang.
ih halusinasi kali kan, karena beberapa hari selama nungguin si sepupu yang mau lahiran ini kan jujur sih emang kurang tidur, karena kan namanya orang udah dikit lagi mau lahiran pasti banyak ngeluhnya ya Bang ya, apalagi dikit-dikit buang air kecil, dikit-dikit buang air kecil kan. Pikir saya tuh ya cuma ke situ aja gitu. Sementara itu tuh 2 kali kejadian itu nggak yang mikir langsung horor gitu, enggak. Nah lepas itu akhirnya dapat kamar di lantai 9. Di lantai 9 itu termasuknya jadi kayak kamar standar gitu Bang. Jadi kita masuk kamar itu nggak banyak pasien, di situ cuma ada 2 bed doang. Sebelah kanan langsung kamar mandi, posisi bed pasien tuh ada 2 di depan gitu. Jadi bed terus jendela. Saya kabarin suaminya sama keluarganya, karena kan yang pas di rumah belum semua keluarga dikabarin Bang. Namanya posisi takut keburu brojol di rumah kan. Setelah dikabarin sampai mereka bilang, oh iya kayaknya besok baru ke situ, paling cuma nanyain keadaannya doang kan, nitip-nitip aja dulu ya teh, kalau misalkan buat perkembangan lebih lanjutnya nanti kabarin lagi kalau ada apa-apa, pagi-pagi ke situ, kata keluarganya gitu kan. Yang dalam arti yang mau datang pagi ini keluarga yang dari Surabaya ya Bang ya, karena kan kalau malam-malam juga nggak mungkin juga kan mereka ke situ, jalan pagi dari Surabaya ya nggak tahu lah nyampe di Jakartanya kapan gitu kan. Saya pikir mau nggak mau kan berarti malam itu saya harus jaga sendirian dong, karena kan emang udah nggak ada lagi orang, satu-satunya saudara di situ cuma saya doang kan. Malam itu untungnya entah udah dikasih obat atau gimana, nih anteng nih si sepupu saya nih tidur gitu kan, yang biasanya dikit-dikit ngeluh kan. Saya pikir ya udah tidur ini kan sambil main handphone. Posisi di kamar itu cuman ada saudara saya doang, jadi si hording itu nggak kita tutup Bang, karena kan nggak ada pasien lain kan. Kalau misalkan kayak di ruangan begitu kan, kayak pintu rumah sakit pasti ada kacanya kan ya Bang ya. Kebetulan posisi si adik sepupu saya ini, jadi ini bed dia, lurusan bed dia itu pintu Bang. Pas lagi asik main handphone, nggak tahu kenapa perasaan langsung pengen ngeliat ke arah pintu gitu Bang. Pas saya lihat emang ada perempuan. Ya awalnya saya tuh pikir entah itu mungkin pengunjung juga kan, yang keluarganya dirawat di situ juga. Tapi si sosok perempuan ini Bang, itu mukanya itu bener-bener pucet banget. Dia diri pas banget di yang kaca yang di pintu itu, ngeliatinnya itu ke arah adik sepupu saya yang lagi tidur ini. Kalau logikanya orang kan kalau dia ngeliatin ke dalam terus kita liatin lagi, pasti kan dia pergi ya. Ini enggak Bang, dia tuh tetap terus ngeliatin. Saya benerin selimut adik saya, pas saya tengok lagi emang udah nggak ada. Saya pikir mungkin udah pergi kan tuh orang kan. Itu nyampe kita dapat ruang inap itu jam 9 malam Bang. Udah 1 jam di situ, jam 10 lagi asik lihat layar handphone, itu kayak ada yang lewat gitu loh Bang. Pas saya perhatiin lagi, itu sosoknya itu kayak cewek Bang. Nggak kelihatan tangan atau kakinya, itu nggak kelihatan. Cuman istilahnya perempuan, mukanya pun nggak seberapa jelas sih ya Bang ya. Rambutnya panjang, tapi nggak jalan Bang. Yang di bagian putihnya itu kayak bebayang gitu loh Bang. Yang di belakangnya itu kelihatan. Itu dia kayak ngelayang, tembus langsung ke tembok. Tapi ke arahnya tuh kayak ke tembok kamar mandi gitu Bang. Kejadian ini ternyata bukan saya doang yang ngalamin. Pasien-pasien rumah sakit itu pun ternyata setelah saya cari tahu gitu, mereka juga banyak juga yang ngalamin. Sempat viral juga Bang kejadian ini. Pas kerekam sama CCTV, saking banyaknya aduan dari keluarga pasien dan pasien yang dirawat di situ Bang. Nah setelah itu saya pikir, wah mana jaga sendirian kan, horor juga di rumah sakit kan. Baru ingat tuh, kayaknya sholat aja deh, karena emang posisi waktu itu kan sholat maghrib aja udah sampai kelewat kan. Jadi akhirnya saya putusin buat sholat isya deh tuh Bang. Pas saya sholat, itu pas di rokaat kedua atau ketiga gitu. Begitu pas ruku, Allahu Akbar, itu di belakang itu kayak ada yang ngikutin Bang. Ada suara juga tapi pelan. Allahu Akbar gitu. Itu sempat yang mau berhenti itu. Emang saya tuh yakin di situ nggak ada siapa-siapa lagi Bang, selain saya sama adik sepupu saya.
Pas salam yang pertama nih, assalamualaikum, itu masih tetap ada suara juga bang, tapi pelan, assalamualaikum gitu. Pas yang kedua kalinya, assalamualaikum, tapi pas ditengok nggak ada siapa-siapa, bener-bener nggak ada orang, tapi suaranya itu emang beneran jelas ada di belakang. Jadi udah 3 kali kejadian kayak gitu, jadi parno. Ntar kalau pas lagi tidur di bawah gitu kan, tiba-tiba di kolong ada kan. Jadi putusin tidurnya di kursi gitu kan, nyender di bed. Hari kedua nih ya bang ya, pas besoknya saya tunggu keluarganya, saya telepon, udah di mana? Oh ya ini udah dikit lagi nyampe Jakarta kok, kata dia gitu. Udah tenang, berharap mudah-mudahan malam itu kan keluarga nih datang semua gitu kan. Waktu itu posisi pas abis maghrib bang, lorong rumah sakit itu kan bisa dibilang cukup luas banget itu, jadi lorongnya itu panjang bang. Sempat keluar sebentar, ada keperluan, pas lewat lorong itu posisi udah sepi, tumben jam segitu. Itu saya lihat ada ibu-ibu bang, kira-kira ya umur 55 atau 60 tahunan lah, udah cukup tua juga. Kalau di itu kan suka ada kursi ya, kursi panjang gitu, ibu-ibu itu duduk di situ, dia cuma duduk begini aja, mau ditegur takutnya dibilang so kenal kan, tapi dilihat begitu sendirian kasihan juga kan, ya udahlah dilewatin aja. Nggak lama baru 5 langkah habis ninggalin si ibu itu. Jadi ini lorong ada gang lagi bang, ke sebelah kanan tuh ada gang, terus kayak ruang rawat inap lagi, ada keluar tuh dari situ belangkar bang, keluar belangkar itu. Jadi jalanan itu saya masih jalan, si belangkar itu keluar. Saya pas jalan ke sini, belangkar itu nyampe pas depan saya bang, belum dibelokin gitu kan. Tiba-tiba dari ujung sono ada keluarga gitu, keluarga itu lari-lari. Saya pikir wah keluarganya pasien kali itu, pas dilihat kok ditutupin sama selimut semua kan, berarti kan istilahnya kalau di rumah sakit udah meninggal ya. Begitu dibuka itu pas banget depan saya bang, ternyata begitu dibuka kainnya, si ibu itu taunya si ibu yang duduk di belakang itu, yang sempat saya liatin duduk di kursi panjang yang di lorong rumah sakit itu. Gimana ya, kayak percaya nggak percaya, mukanya emang muka ibu itu bang. Penasaran, saya tengok lagi ke belakang, ternyata emang bener si ibu yang duduk itu emang udah nggak ada, bangkunya kosong. Mau ke depan jadi kagak jadi bang. Saya balik lagi ke kamar sambil jalan sambil mikir gitu, rumah sakit modern gitu, bagus begini kok angker amat gitu, kayaknya apes banget kan ketemunya begitu lagi. Saya balik lagi itu pas banget jam 7 malam. Pas saya masuk, ternyata adik saya itu posisinya emang udah duduk megangin perut. Dia bilang, teh ini apa ya kok katanya basah. Saya lihat di kasurnya tuh emang kayak basah, emang udah banyak air. Saya bilang, wah ini ketubannya pecah nih. Udah dikasih tahu nggak? Biasanya kan kalau di tempat tidur ada pencetan-pencetan ini. Udah, tapi kok belum ada suster yang datang kan? Saya putusin buat keluar, lari manggil suster kan. Karena jarak dari ruangan itu ke nurse stationnya kan nggak begitu jauh ya. Jadi kalau misalkan kayak kita mau keluar gitu, kayak ke lorong atau ke luar area rumah sakit itu kan ke kanan. Kalau bagian suster kan ada ruangannya kan sebelah kiri. Saya panggil suster, alhasil si adik saya ini pindahlah, dibawa ke ruangan bersalin bang. Dibawa ke ruangan bersalin, kita udah nggak mikirin apa-apa tuh di situ, karena saya juga sibuk bawa tentengan kan, takutnya istilahnya maaf ya bang, kayak ya kebutuhan perempuan habis ngelahirin gimana sih bang. Kita tunggu, nggak lama dokter keluar nih, sambil terus teleponin keluarganya. Terus saya juga kan takutnya kesalahan ya, saya telepon juga nih suaminya. Saya bilang, dek nih si Mary kayaknya lagi lahiran nih anak lu, mau keluar dikit lagi digituin. Terus posisinya gimana teh? Ya belum tahu juga, orang baru dimasukin gitu. Setelah itu datang dokter nih. Si anaknya udah lahir, alhamdulillah, selamat cowok. Si dokter bilang, ini kayaknya ibunya ada sedikit pendarahan, katanya gitu kan. Ya terus gimana? Dia yang lahiran, saya yang panik sendiri kan. Karena kan yang ketitipan saya doang, keluarga belum datang juga. Dia bilang udah sampai Jakarta tapi belum nyampe-nyampe di rumah sakit. Ibu bisa nggak ini surat pengantarnya buat ibu nanti ngambil darah ke bank darah. Terus ini mau dibawa kemana? Bawa aja dulu ke ruangan bawah, ke admin katanya. Alhasil saya tinggal tuh sepupu saya turun ke ruangan bawah kan. Itu kan kita dari lantai 9 terus disuruh turun ke
lantai dasarnya ke admin. Posisi Bang Dara itu kan adanya di lantai 4 ya Bang ya. Itu yang pas dari bawah itu Bang, pas saya mau ke lantai 4 itu saya bareng sama salah satu security situ Bang. Udah bapak-bapak kira-kira umur 45-an lah gitu ya. Di dalam lift dia sih diem aja gitu. Pas keluar lift dia negor saya, mau kemana Bu gitu kan. Oh iya Pak, maaf saya mau ke Bang Dara, tapi sebelah mananya saya nggak tahu, saya cuma dikasih berkas ini doang, digituin kan. Oh ibu mau ke Bang Dara, ibu lurus dari sini, ntar belok ke kiri, itu ada lorong panjang, ada di sebelah kanan, itu Bang Dara, nanti ibu kasih aja berkasnya. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Pas saya tengok sih bapaknya udah nggak ada Bang. Itu pas nyampe situ emang, ya namanya rumah sakit ya, emang posisinya kosong Bang. Paling yang lalu lalang cuma petugas-petugas rumah sakit doang kan. Pas kesana aman, nggak ada apa-apa tuh. Posisi waktu itu adalah jam-jam 8 lewatan gitu kan. Saya pikir pas ke situ, oh tinggal ngasih berkas, terus nanti petugasnya yang bawain gitu ya. Taunya kagak Bang. Nih Pak, surat pengantarnya gitu kan. Diambil, nih Bu katanya. Loh kok dikasih ginian, kayak dikasih kotak gitu Bang. Ini apaan Pak? Ini darah Bu dalamnya katanya. Ah darah. Ya udah nggak banyak ngomong, bawa lah ya. Bawa lagi ke atas, itu pas di jalan Bang, di lorong itu kayak ada suara gitu. Itu 3 kali saya dengar jelas banget di kuping. Sampai kayak gimana sih kalau di samping kuping kita ada yang bisikin gitu, suara begitu. Itu hawa hangatnya itu berasa Bang di kuping. Pas saya nengok nggak ada orang nih. Ada lagi suara itu. Ternyata itu suara itu dari bawah Bang. Pas dilihat ke bawah, duh, kalau kagak nyaksiin sendiri mah mungkin nggak percaya Bang. Itu ada kayak sosok hitam, kurus banget, rambutnya panjang, kukunya itu panjang Bang, kayak ngelilit begini, giginya tuh runcing. Itu kayak ngikutin darah yang saya bawa. Pas ngelihat begitu, nggak banyak ngomong, langsung lari itu. Pas keluar kan, kalau udah keluar dari area Bang Dara itu udah mulai rame orang kan. Ditegur tuh sama security yang ada di situ kan. Bu, jangan lari-lari Bu, katanya. Iya Bapak, maaf Pak. Ada apaan Bu? Enggak Pak, nggak ada apa-apa. Takutnya kalau saya cerita si bapaknya kagak percaya. Karena di situ kan teman buat saya cerita cuma satu, si suster itu doang kan. Sampai akhirnya kita naik tuh, kan posisi ruang bersalin di lantai 3 ya Bang ya. Saya kasih, selepas itu duduk sambil nenangin diri. Ini di rumah sakit cuma 2 hari doang aja kok kayak begini. Gimana yang kerja di sini saya pikir kan. Nggak lama, jarak setengah jam, keluarlah tuh saudara saya. Ternyata sih posisi bayinya itu kecil Bang. Jadi terpaksa harus dimasukin ke inkubator. Si belangkar saudara saya ini keluar, datanglah nih keluarganya. Wah udah mulai tenang. Si keluarganya datang, sempat diinapin 1 hari lagi kan, tapi posisi waktu nginep itu walaupun saya masih jaga, tapi kan ada temennya. Ini si keluarga yang dari Surabaya sama yang dari Kalimantan ini udah pada datang Bang. Saya bilang, Bu maaf ya, Rini izin keluar bentar ya, pengen beli kopi digituin. Kemarin soalnya 2 hari di sini nggak bisa saya tinggal. Oh ya udah nggak apa-apa, tinggal aja tinggal. Nah pas di depan Bang, ketemulah nih Mas Suster yang saya bilang baik nih, yang akrab. Dari situ pas kebetulan posisi suster itu juga pas lagi jam istirahat. Si Teteh, iya Sus, mau kemana? Mau ke depan nyari-nyari kopi Sus. Di dalam mulu kan bete juga, makan seadanya yang dibawa kan, roti lagi, ketemunya pokmie lagi kan. Akhirnya ke depan bareng lah sama si suster. Ya udah yuk bareng, saya juga mau nyari makan kok gitu. Emang udah nggak tugas Sus, lagi istirahat katanya. Istirahat saya sejam lumayan lah katanya buat makan. Sampai akhirnya susternya bilang, Teh kemarin yang waktu Teteh nanya si korban yang diamuk Mas itu emang kenapa Teh gitu. Nggak apa-apa Sus. Tadinya nggak bakalan ngomong tuh Bang, nggak apa-apa Sus gitu. Nggak apa-apa, ngomong aja, soalnya dari muka Teteh juga lain gitu kan. Saya sempat ketemu abang-abang yang mirip sama si abang itu gitu. Maksudnya ya itu pasien yang berdarah-darah itu. Saya bilang, oh ya namanya rumah sakit Teh, memang udah biasa kayak gitu, jangan kan Teteh.
Apalagi kita sebagai pegawai kesehatan itu kalau yang gitu-gitu tuh udah makanan sehari-hari, dia bilang. Nah terus dari situ karena posisinya wah nih masuk kan nih, diajak ngomong kan. Oh iya Suster Ayu, kebetulan Suster juga kan pernah ngalamin ya. Nah kemarin itu sempat yang pas di ruang inap itu ada cewek sus, mukanya sih muka orang biasa, cuman pucet banget, ngeliatin adik saya terus. Saya aduin gitu kan sama susternya kan. Jadi teteh sempat lihat juga katanya. Iya, apa saya halusinasi kali ya sus ya? Enggak, tapi ini cukup teteh aja yang tahu ya katanya. Jangan dibilang ke pasien nanti drop katanya. Enggak sus, sosok yang teteh lihat itu memang bukan cuma teteh yang lihat, tapi banyak juga aduan dari pasien lainnya atau keluarga yang nunggu gitu kan. Makanya kita pasang CCTV. Nah di situ baru tahu bang, selama nunggu di ruangan itu saya nggak tahu kalau di situ ada CCTV. Wah berarti bisa dilihat dari CCTV ya sus ya? Boleh katanya. Nanti ya abis dari sini kalau misalkan nyantai nggak, kalau buru-buru jangan. Kalau nyantai kita ke ruang security dulu katanya, ke ruang danro kita bisa buka kok CCTV-nya gitu. Wah alhamdulillah kan. Ternyata si sosok perempuan itu tuh bang, menurut Suster Ayu yang saya tanya itu, dulu di ruangan itu sempat ada pasien. Si pasien itu udah berbulan-bulan tuh memang istilahnya periksanya di rumah sakit itu dan lahiran pun di situ. Tapi posisi pas si ibu ini katanya melahirkan itu benar-benar sendirian, nggak ada yang nganter. Si ibu itu karena posisi lahiran kan sesar dia ya. Entah itu kondisinya lemah atau gimana nggak ngerti, sampai akhirnya si ibu ini meninggal di situ bang. Pasca operasi itu meninggal sama anaknya juga. Yang dipikir si suster itu yang bilang ke saya, ya itu perempuan itu yang suka bolak-balik di ruangan itu dan hanya ruangan itu bang. Oh iya sus, satu lagi saya juga sempat ketemu sama security pas saya mau ke bank darah gitu kan. Orangnya tuh agak gemuk gitu, kira-kira umur 45-an lah suster, digituin. Di namanya itu kalau nggak salah namanya Pak Wawan deh. Susternya kaget bang. Siapa bu? Katanya Pak Wawan. Emang tulisannya cuma Wawan doang bang. Pak Wawan. Ibu nggak salah lihat? Enggak. Emang saya lihat di namanya Pak Wawan, digituin kan. Pak Wawan itu kan udah nggak ada bu. Maksudnya suster, ibu yakin ketemu si bapak security itu? Iya, makanya saya ngomong ke suster, tapi cuman pas saya tengok si bapaknya nggak ada. Gini bu, si Pak Wawan ini dulu memang security kita katanya. Sejak lama, sampai akhirnya si Pak Wawan ini meninggal karena sakit bang. Setelah meninggal itu pun, ternyata si Pak Wawan ini memang masih suka ada di situ, ternyata sampai sekarang bang. Kalau misalkan kita mau tanya gitu ke petugas rumah sakit itu semua udah pada tahu. Sampai ke OB-OB aja atau petugas lainnya aja sering ngelihat Pak Wawan, dan kalau bagian OB atau petugas rumah sakit sih udah biasa ngelihat dia, tapi emang dia nggak ngeganggu. Cuman ya gitu, kayak kalau malam dia masih kadang suka jalan lewatin lorong, gimana sih kayak tugas dia semasa hidupnya bang. Dan itu kejadian itu sampai sekarang bang. Udah gitu, ya udah bu, ayo kita ke atas katanya gitu. Kita ke ruang danro dilihat. Ternyata benar bang, di CCTV ada, ketangkep di CCTV. Cuman kalau di CCTV itu jauh lebih ke siluet gitu bang, nggak yang seperti yang saya lihat aslinya jelas. Cuman kayak bayangan aja gitu nggak bang, tapi emang bener kelihatan di CCTV. Nah, selepas itu akhirnya sepupu pulang nih bang, tapi bayinya masih ditinggal di situ kan, masih dalam masa perawatan. Jadi si ibunya ini bolak-balik ke rumah sakit bang. Setelah 2 hari si bayi dinyatakan udah sehat gitu ya, dibawa pulang. Ternyata pas udah nyampe di rumah, kita kan ngumpul semua ya. Jadi istilahnya keluarga si ceweknya yang dari Surabaya sama si keluarga si suaminya yang dari Kalimantan itu udah ngumpul semua. Nah di situ juga besoknya itu si suaminya itu datang bang, pulang. Tadinya si istrinya ini, si Mary ini nggak cerita apa-apa bang ke saya. Pas suaminya datang, ngobrol-ngobrol lah gitu ya, nanya. Nah barulah cerita sama kita semua depan suaminya. Tadinya dia nggak ngomong apa-apa, dan saya juga nggak ngomong apa-apa ke dia gitu kan. Karena kan udah diwanti-wanti sama si suster, jangan sampai si pasien tahu, takutnya drop.
Si Mary ngomong, oh iya katanya, kemarin tuh aslinya di rumah sakit tuh aku tuh nggak kuat tau ya, pengennya cepat pulang. Diledekin nih malakinya, kangen ya karena nggak ada aku yang nungguin. Enggak, serius, ini bukannya bercanda gitu. Emang kenapa katanya, ditinggal-tinggal masih Teteh? Enggak, si Teteh tuh di dalam, paling ditinggalkan karena kalau misalkan kayak ngurus berkas atau infus habis gitu kan. Kalau ada si Teteh saya sih nggak masalah, tenang, tapi kalau pas si Teteh lagi keluar itu yang bikin takut sebetulnya. Saya kan jadi bingung kan, loh emang ada apaan gitu. Dia baru tuh Bang cerita ke saya, jadi tuh yang pas hari pertama, malam pertama dia dirawat Bang, pertama itu katanya pas dia lagi tidur itu si selimutnya itu ada yang narik Bang, pelan-pelan. Pas ditengok nggak ada siapa-siapa. Terus dia tidur lagi. Di malam keduanya pas lagi dia tidur itu katanya kan kalau kayak kasur rumah sakit itu Bang kan tebel ya, misalkan kayak didudukin pasti berasa kan. Itu pas dia lagi tidur miring ke kanan tuh kan, kalau miring ke kiri sebelah kanannya kan tembok ya, kasur rumah sakit itu tuh berasa banget kayak ada yang dudukin katanya Bang. Dia pikir itu saya yang duduk di ranjang, ternyata pas dia melek itu yang dia lihat sosok perempuan itu, rambutnya itu agak acak-acakan gitu ya Bang, panjang. Itu perempuan lagi ngegendong bayi, tapi itu bener-bener nggak ada suaranya Bang. Karena mungkin dia mau lari kagak bisa lari kan ya, akhirnya dia tutupin mukanya sama selimut. Gue Teh cuman bisa baca-baca sebisa gue dan berharap lu cepet datang. Itu masih berasa Teh, ada suara ceklek buka pintu, kayak yang dia tuh langsung bangun gitu Bang, kayak bunyi krek gitu ya. Ternyata saya datang, itu saya pikir yang ngalamin kejadian itu cuma saya doang Bang. Ternyata adik saya pun ngalamin. Sempat juga katanya yang pas terakhir mau pulang, pas kita udah rapih-rapih nih, posisi di situ kan keluarga banyak. Di situ keluarga banyak, itu si adik saya, kalau saya sendiri nggak ngelihat ya, kalau posisi yang pas udah datang keluarga terakhir kan yang di Bank Darah. Pas udah datang keluarga itu, dia ngelihat di antara kerumunan keluarganya itu si cewek yang gendong anak itu ada di situ Bang. Tapi yang bikin aneh dia itu, kok kalau emang dia orang pasti kan keluarga yang lain lihat. Nah dari situ baru dia pasti, gue nggak bakal lagi masuk rumah sakit ini dan diusahakan gue nggak bakalan lagi mau dirawat, kata dia. Itu sampai sekarang itu trauma Bang. Makanya saya bilang, loh kenapa nggak ngomong waktu di rumah sakit gitu. Jadi kayak saya banyak ngalamin kejadian horor selama di rumah sakit itu, saya nggak ngomong ke dia karena saya takut kondisi kesehatan dia down kan. Dan dia pun ngalamin kejadian itu nggak ngomong ke saya karena takut sayanya takut. Dan saya nggak mau nungguin dia di rumah sakit Bang. Jadi ceritanya gitu. Udah ngumpul itu barulah ketahuan di situ. Sampai akhirnya saya ceritain lagi, daripada adik saya yang bertanya-tanya kan itu perempuan siapa kan, ya saya jelasin apa yang dibilang sama Suster Ayu itu, bahwa si perempuan itu ya memang istilahnya pernah dirawat di situ dan meninggal di situ Bang. Nah dari situ jadi kita semuanya tahu sih. Tapi alhamdulillah sih kayak respon keluarga juga nggak yang ragu atau gimana, karena mereka pikir ya namanya rumah sakit kan Bang, istilahnya ada yang kecelakaan lah, yang meninggal karena sakit, semua kan jadi satu di situ. Jadi ya kalau angker-angker dikit ya wajar lah, namanya juga rumah sakit kan. Bangunan biasa aja ada penunggunya, gimana rumah sakit kan Bang. Dari ini terima kasih banyak sudah mau mampir ke Telusur dan menceritakan semua kejadian yang terjadi selama kurang lebih 3 hari Teh. Iya. Teh, kalau untuk kondisi rumah sakit yang Teteh tahu nih Teh, itu rumah sakitnya kan tadi Teteh bilang rumah sakit bangunan baru ya? Iya. Nah itu seperti apa tuh maksudnya Teh? Jadi sebetulnya itu rumah sakit ini rumah sakit lama Bang. Istilahnya kenapa saya bilang begitu, karena saya kan lama tinggal di situ. Walaupun bukan asli orang situ ya Bang, tapi istilahnya saya udah lama banget tinggal di situ. Rumah sakit ini rumah sakit lama, tapi bisa dibilang cukup rame Bang. Bisa dibilang rumah sakit yang terakreditasi lah gitu ya. Saking banyaknya pasien sampai akhirnya beberapa tahun kemudian dibikinlah rumah sakit dengan gedung baru ini yang jauh lebih luas dan jauh lebih tinggi gitu. Kalau nggak salah 14 apa 16 lantai gitu kalau nggak salah ya Bang ya. Kalau untuk Pak Wawan ini, beliau ini meninggal di bangunan yang lama atau yang baru nih? Sebetulnya si Pak Wawan ini meninggalnya di bangunan yang
lama Bang. Tapi ya saya juga nggak ngerti gimana ceritanya. Tapi cerita yang saya dapat, istilahnya keterangan dari para pegawai rumah sakit itu, ya terutama Suster Ayu ini ya. Kenapa saya berani sebutin namanya? Karena memang si Suster Ayu ini emang udah dipindah, nggak kerja di rumah sakit ini lagi kan. Si Suster Ayu ini bilang, Pak Wawan ini, tadi saya udah ceritakan ke abang kan, si Pak Wawan ini meninggal karena sakit kan. Ternyata kenapa dia masih ada di situ? Posisi dia terakhir itu meninggal Bang, itu pas dia lagi tugas di situ gitu. Jadi entah itu kalau orang sekarang bilang mah kena serangan jantung mendadak mungkin ya. Kalau kata bahasa saya kan orang kampung mah kena angin duduk gitu. Ya itu meninggalnya itu di lift itu Bang. Jadi banyak pengunjung rumah sakit ini, keluarga dari pasien yang ketemu sama si Pak Wawan ini. Apalagi orang yang dirawat di situ dari luar Jakarta. Dan sebetulnya si sosok Pak Wawan ini nggak ngeganggu Bang. Jadi dia tuh cenderung nongolnya nih, seringnya itu kayak ke pengunjung Bang, alias ke keluarga pasien. Jadi misalkan kalau kayak kita nih, namanya ruangan itu kan banyak ya, namanya belasan lantai gitu kan. Kalau kadang kita bawa berkas, kadang kita bingung kan, ke sebelah mananya kan, karena banyak lorong juga kan. Itu kawan itu sering nampakin diri, tapi nggak yang berbentuk serem atau gimana, enggak, biasa-biasa aja Bang. Pakai pakaian dinasnya, kadang dia juga negor kita duluan, mau kemana Bu, atau mau kemana Pak gitu. Dari nih, kalau untuk sosok yang Teteh lihat setelah Teteh ngambil darah di bank darah nih, kan Teteh sempat melihat ada sosok hitam. Iya. Itu sosok itu apa sih Teh sebenarnya Teh? Dari perawakannya sih sebetulnya kayak laki-laki ya Bang John ya. Tapi seukuran anak umur 4-5 tahunan gimana sih? Segitu. Cuman posisi dia itu kayak kulitnya itu yang kering, benar-benar kering gitu Bang. Kayak udah tinggal kulit sama tulang. Kulitnya tuh dibilang hitam banget, enggak. Kayak gimana ya, coklat-coklat keiteman gitu, tapi benar-benar kering kulitnya. Sampai ke si tulang-tulang ininya aja pada kelihatan gitu, udah kalau dilihat tuh udah kayak tinggal kulit sama tulang doang gitu. Rambutnya panjang, kukunya itu panjang. Yang anehnya kalau dia merangkak itu ngerangkak gimana caranya Bang? Sementara kukunya aja ngelilit badannya. Bingung kan abang juga kan mikirinnya kan? Ya itu seperti itu sih waktu itu. Abang pernah lihat nggak sih kayak apa ya, bisa dibilang kayak jenglot atau batara karang? Sama persis kayak itu. Cuman besarnya ya seukuran anak umur 4-5 tahunan. Oke, jadi sosok ini lebih menyerupai seperti jenglot atau batara karang. Iya, betul. Karena kan yang saya tahu sosok ini suka banget sama darah nih. Nah, Teh, ada lagi nggak sih kejadian yang mungkin terlewat nih, yang belum Teteh ceritain gitu ya? oh iya ada Bang. Jadi yang pas tadi saya cerita itu Bang, yang saya bilang pas saya lagi sholat ada yang ngikutin itu. Ternyata di situ sepupu saya juga lihat Bang. Jadi yang dilihat sama sepupu saya itu, pas saya lagi sholat, di belakang saya itu ada sosok perempuan itu juga. Karena kan yang pas saya sholat, saya nggak nengok-nengok ya Bang kan. Yang saya dengar cuma suara doang kan ngikutin saya sholat kan. Pas saya tengok lagi kan nggak ada siapa-siapa. Nah ternyata sepupu saya ini lihat posisi dia itu ada pas banget di belakang saya. Posisi abis dia lihat itu, kenapa dia nggak bilang sama saya kan? Seperti saya cerita tadi kan, karena dia tuh ketakutan saya pulang kan, nggak mau nungguin dia lagi. Yang kedua, posisi dia waktu itu juga kan udah malah lagi lemas, tambah lagi karena sebelum yang dia ngelihat posisi cewek itu ngikutin saya sholat itu, sebelum-sebelumnya kan dia udah sempat ngalamin kejadian juga. Jadi selain itu dia juga takut juga Bang, makanya dia nggak cerita sama saya waktu itu. Baru cerita-cerita ya itu yang pas di rumah Bang. Oke Teh, sekali lagi terima kasih banyak ya Teh ya, sudah mau mampir ke Telusur. Sama-sama Abang, makasih udah diundang ke Telusur. Menceritakan semua kejadian yang pernah Teteh alami gitu ya. Sama-sama Bang. Jadi ini di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Barat ya. Iya. Teh, sekali lagi terima kasih banyak untuk Teteh, dan terima kasih juga untuk teman-teman Telusur yang sudah menyaksikan cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Telusur karena masih banyak video-video menyeramkan yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue John Arya dan Teh Rini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.